pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Silakan dipimpin doa salah satu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan adem dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Sofa. Mana Mbak Sofa? Kurang tahu. Sarah. Alfian. Alfian kemana? Oh, ke Praika lagi. Kenapa? Ketahuan gak ikut upacara. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, kalian tadi pagi naik apa ke sini? Ada yang jalan kaki? Ada. Ada yang di atas? Ada. Oh, ada cowoknya. Kita di atas cowoknya. Sebenarnya itu berhubungan sama materi kita yang akan kita bahas hari ini. Dari pernyataan kalian tadi itu bisa dibuat data untuk materi kita hari ini. Nah, kita akan ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang modus. Apakah kalian sudah ada yang tahu modus itu apa? Tidak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian modus sebagai nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Yang kedua, ada menentukan modus dari data tunggal dan data yang disajikan dalam tabel frekuensi. Yang ketiga, ada menerapkan konsep modus dalam menyelesaikan masalah kontekstual sederhana. Dan yang keempat, ada menunjukkan sikap teliti, aktif diskusi, dan percaya diri dalam menyampaikan hasil. Nah, ini bisa tolong dibaca salah satu, Mbak Fira? Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Jika kita melihat sebuah kelompok data, modus menunjukkan di mana letak titik keramaian data tersebut. Modus sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat tren, misalnya ukuran baju yang paling banyak terjual adalah L, maka modusnya adalah L. Nah, kalian sudah paham apa itu modus setelah dibacakan oleh Mbak Fira tadi? Nah, tadi kan bertanya, kalian berangkat ke sini pakai apa? Ada yang jalan kaki, ada yang menaik mobil sendiri, ada yang diantar. Nah, dari data itu kita bisa mengetahui cara berangkat kalian. Yang paling banyak dipilih itu adalah yang kalian berkendara sendiri. Maaf, yang kalian berkendara sendiri. Nah, itulah modus, nilai atau yang data yang paling sering muncul atau yang kalian pilih tadi. Terus selanjutnya ada jenis-jenis modus berdasarkan jumlahnya. Sebuah kumpulan data tidak selalu memiliki satu modus, tergantung pada distribusinya. Yang pertama itu ada unimodal, data yang hanya memiliki satu modus. Contohnya seperti di atas itu ada angka 2, 3, 4, 4, 5, itu modusnya adalah 4. Dan yang kedua ada bimodal, data yang memiliki dua modus. Jadi dalam angka itu modusnya ada 2 dan 4. Nah, yang ketiga itu ada multimodal, data yang memiliki lebih dari 2 modul. Jadi modusnya itu ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang keempat itu ada amodal atau tidak ada modus, data di mana semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Nah, ini untuk rumus modus itu ada M O sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 P. Untuk L nya itu lebih bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar. D1 nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. P nya panjang interval kelas.
ada contoh soalnya. Kalian belum selesai mencatat? Sudah. Nah, perhatikan tabel nilai ujian statistika di bawah ini. Nilainya ada 61 sampai 70, frekuensinya 8. Ada nilai 71 sampai 80, frekuensinya 15, dan ada nilai 81 sampai 90, frekuensinya 20. Ada nilai 91 sampai 100, frekuensinya 7. Berapakah modus dari nilai ujian tersebut? 81 sampai 90. Kalian sudah menghitung? Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Sebentar. Nah, ini langkah penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu, cara pertama adalah mengidentifikasi kelas modus, mencari frekuensi tertingginya, yaitu ada di nilai 20, ada di kelas 81 sampai 90. Nah, ada di kelas ketiga, urutan ketiga. Yang kedua adalah menentukan komponennya L, D1, D2 sama panjang interval kelas. Untuk tepi bawahnya ada 81 dikurangi 0,5 yaitu 80,5, dan di satunya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ada 5 dari 20 dikurangi 15, dan ada di duanya 13 yaitu 20 dikurangi 7. Untuk panjang intervalnya ada 70 dikurangi 61 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, untuk menghitung rumusnya seperti itu. Bagaimana kalian sudah mencatatnya? Ada yang mau mencoba contoh soal nomor 2? Salah satu? Rumusnya ada di depan ya teman-teman. Iya, Bu. Saya sama dia. Silakan. Sudah minta tolong bantu menghitung Mbak Nagita. Jawaban kalian sama? Atau ada yang berbeda? Sama? Kita lihat jawabannya ya. Apakah ada yang begitu? Sama semua? Sama. Benar semua berarti ya? Siapa yang salah? Nah, Ibu mau tanya sekarang, kalian punya HP? Punya.
Kira-kira kalian punya HP itu aplikasi favorit atau aplikasi yang sering kalian buka itu apa? Kamera. Nah, dari aplikasi-aplikasi itu tadi, bayangkan semisal ya, kalau kalian itu tim riset dari salah satu perusahaan teknologi dan kalian itu disuruh untuk menentukan satu aplikasi yang paling tepat untuk menjadi mitra iklan di sekolah. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk menentukan aplikasi yang paling tepat itu? Nah, kalian berarti sudah paham kan apa itu modus? Sudah. Berarti sekarang Ibu ada tugas dulu. Sebelum itu Ibu ada tugas untuk kalian mengerjakan lembar kerja buat kelompok dulu 5-6 orang. Ya nggak apa-apa, satu saja. Ya, Nanti dikerjakan dan dipresentasikan ke depan. Semua mengerjakan ya. Sudah? yang lembar 1 sama lembar ini sudah berarti Ya, diselesaikan dulu semuanya ya. Baru diselesaikan ke depan. sudah Bu. Nah, ya, yang sudah bisa dipresentasikan ke depan. Gak apa-apa, semuanya presentasi kok ini nanti. Ini dibaca. Ya, Jadi yang aja. sama. Oh ya, untuk kegiatan 1 itu yang nomor 1 aplikasi yang sering digunakan siswa yaitu TikTok karena jumlahnya yaitu sebanyak 12 siswa. Untuk yang nomor 2 nilai yang paling sering muncul yaitu pada data disebut modus. Nomor 3 apakah data di atas memiliki 1 modus, 2 modus atau tidak bermodus. Data tersebut memiliki 1 modus. Untuk kegiatan 2, yang nomor 1 itu 80 yaitu data tunggal. Yang nomor 2 yaitu 38, 39, 40 jenis modusnya multimodus. Untuk yang nomor 3, data usia anggota kelompok itu modusnya ada 13, 14, 15 jenis modusnya multimodus. Untuk lembar kerja 3, yang nomor 1 modus dari data warna tas di atas yaitu hitam karena hitam memiliki frekuensi 15. Jenis modus dari data tersebut yaitu unimodus. Alasannya karena ada satu warna tas yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu hitam dan tidak ada warna lain. Yang sudah? Sudah Bu. Ya, silakan. Sudah Bu. Pani. Maju. Sudah. Kalau kegiatan 1, untuk nomor 1 aplikasi manakah yang paling sering dipilih siswa? Sebenarnya TikTok karena frekuensinya
karena TikTok memiliki frekuensinya 12 siswa. Terus yang nomor 2, nilai yang paling sering muncul dalam suatu data disebut modus. Untuk yang nomor 3, memiliki satu modus atau unimodal karena hanya ada satu nilai dengan frekuensi tertinggi yaitu TikTok dengan 12 siswa. Tidak ada nilai lain yang memiliki frekuensi yang sama tingginya. Terus untuk kegiatan 2, modusnya 80, jenis modusnya unimodal. Yang nomor 2, modusnya 38, 39, 40, jenis modusnya multimodal. Untuk yang nomor 3, modusnya 30. Modusnya 13, 14, 15, jenis modusnya multi modus. Maaf ya Bu, salah itu. Modus dari data warna di atas adalah hitam dengan frekuensinya 15. Jenis modus dari data tersebut adalah modus karena hanya ada satu warna kelas yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu hitam. Maaf ya Bu, ya nggak apa-apa. Salah. Kelompok selanjutnya Saya ini semangat. kelompok 3 belum. Udah. Kenapa nggak maju? Inspirator. Lembar 1, aplikasi mana yang paling sering dipilih siswa? Aplikasi yang sering dipilih adalah TikTok karena memiliki frekuensi 12 siswa. Nilai yang paling sering muncul dalam suatu data disebut modus. Apakah data di atas memiliki satu modus, dua modus atau tidak bermodus? Jelaskan. Data tersebut memiliki satu modus karena hanya ada satu nilai dengan frekuensi tertinggi dan tidak ada aplikasi lain yang memiliki frekuensi yang sama besarnya. Lembar kedua, tentukan modus dari setiap data berikut dan sebutkan jenisnya. Modusnya 80, jenis modusnya unimodal. Terus nomor 2, unimodus. Ya maaf, nomor 2 benar. Untuk yang nomor 2, modusnya 38, 39, dan 40. Jenis modusnya multimodal karena 3 nilai tersebut muncul 2 kali dengan frekuensi yang sama. Terus untuk nomor 3, modusnya 13, 14, dan 15. Jenis modusnya multimodal sama dengan alasannya seperti nomor 2. Terus untuk lembar yang ketiga, modus dari data warna atas di atas adalah hitam dengan frekuensi 15. Jenis modus dari data tersebut adalah unimodal karena hanya ada satu warna atas yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu warna hitam dengan 15 siswa dan tidak ada warna lain yang memiliki frekuensi tersebut. Selanjutnya kelompok 3. Ya Bu. Kelompok 1 dikasih 5. Satu tugas kelompok 2 plus 100. Seperti tidak Di atas 1 adalah mana yang paling sering dipilih siswa TikTok karena memiliki frekuensi terbanyak yaitu 12 siswa. Nilai yang paling sering muncul dalam suatu data disebut modus. Apakah data di atas memiliki satu modus, dua modus, atau tidak bermodus? Jelaskan. Data tersebut memiliki satu modus karena hanya ada satu nilai dengan frekuensi tertinggi yaitu TikTok dengan 12 siswa. Tidak ada nilai lain yang memiliki frekuensi yang sama tingginya. Kegiatan 2, nomor 1, modus 80, jenis modus unimodal atau satu modus. Nomor 2, modus 38, 39, 40, jenis modus multimodal karena muncul 2 kali dengan frekuensi yang sama. 3, modus 13, 14, 15, jenis modus multimodal karena muncul 3 kali dengan frekuensi yang sama. Kegiatan 3, nomor 1, modus dari data warna di atas adalah hitam dengan frekuensi 15. Jenis modus dari data tersebut adalah unimodal karena hanya ada satu warna tas yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu warna hitam dengan 15 siswa dan tidak ada warna lain yang memiliki frekuensi yang sama. Ya, terima kasih.
Semuanya. Kalian sudah siap kuis? Yes. Ya nggak ikut Cece, tolong diam dulu ya. Bacanya dikumpulkan ya. Ya Bu. Ayo LKPD-nya. Ini Bu. Katanya nggak mau. Di sini ya Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Bisa dibuka semuanya? Kenapa? Masih mading? Ini pencet Bu. Nggak bisa. Udah. Ini belum mulai start. Ya, sebentar. Bareng-bareng dulu. Sengaja dipencet ini dia. Tidak sama kok. -5. Ini enggak ada nih. Namanya di mana ngasih namanya? Nanti ada. Ada yang nggak bisa dibuka. Ada yang nggak punya kuota? Iya, bagus lagi Bu. Malah mulai dari internet kok. Sudah ya. 1-8. Kita Bu. Sudah mulai. Sabar. Apakah sudah mulai dimulai Bu? Sudah mulai Bu. Sudah, boleh. Oke. Emang nggak boleh ngerjain orang ya? Ini sepatunya ada. Kok aneh suaranya? Kenapa? Nggak bisa sinyalnya. Nggak bisa. Udah bisa. Kenapa punya kamu nggak bisa? Kasihnya siapa? Riza. Iki sama. Gimana? Sudah bisa? Sudah selesai Bu. Nanti remote-nya di belakang ya. Ya. Tapi salah. Sudah selesai semuanya? Mirna Sudah semuanya? Mirna. Nah, ada yang belum
mana? Sudah ya? Nah, dari kesimpulan material ini adalah kita dapat memahami modus sebagai cara paling sederhana untuk menemukan nilai yang paling populer atau dominasi di tengah sebuah data. Dengan mengamati nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, kita bisa menangkap gambaran nyata mengenai kecenderungan atau tren mayoritas dalam kelompok tersebut tanpa perlu terganggu oleh angka-angka ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil. Baik itu data sederhana yang sulit kita menghitung jumlahnya maupun data kelompok yang memerlukan ketelitian rumus. Inti dari modus adalah mencari di mana titik keramaian data itu berada. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang mean, median, dan hari ini modus. Minggu selanjutnya kita akan mempelajari bahwa ketiga ukuran itu digunakan secara bersama-sama seperti untuk mengukur strategi penjualan di sebuah toko atau pemerintah mengukur data kependudukan. Nah, tugas untuk pertemuan selanjutnya kalian cari data yang ada di sekitar kalian, catat dan bawa untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ayo tangan pecah. Ayo. Kantin itu. Masa tutup?